Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Murid, santri, dan para pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua dan selamat malam untuk para pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini guru masih mempunyai kesempatan terutama melanjutkan tentang videonya dengan judul Tegakkan Sholatmu. Untuk video ini dengan judul sama, Tegakkan Sholatmu volume ke-6. Para pemirsa, untuk video yang volume ke-6 ini akan kemungkinan menutup atau menyelesaikan tentang sholat sebatas maghrib, sejarah dan ilmunya, dan asal usul bahasanya, dan kurang lebih tahunnya. Maka untuk video ini nanti di final oleh guru atau di klimaks atau disimpulkan poin intinya di mana, sehingga guna dan manfaatnya para pemirsa, khususnya santri dan murid, dan lebih khusus umat dan bangsa Indonesia, dan lebih khusus bangsa manusia yang berketuhanan, sehingga kalian semua mendapatkan kebenaran yang mutlak, sehingga apa yang aku sampaikan melalui video dimanapun betul-betul mampu memberi pemahaman yang baru, sehingga hal-hal yang salah itu nanti akan tertinggal dengan sendirinya. Karena untuk menjelang besok video guru akan mengurai tentang persiapan di bulan Ramadan atau di bulan Selo, mempersiapkan perjalanan spiritual setiap tahunnya sekali. Demikian untuk informasi para murid dan santri. Kembali lagi pada substansi video yang membahas tentang tegakkan sholatmu. Bagi para pemirsa yang mengikuti video guru, tolong diikuti yang tartil. Satu contoh, dalam video ini volume ke-6, ikuti volume yang ke-5, ikuti volume ke-4, ketiga, kedua, dan 1. Dan bisa juga dibantu dengan video yang lainnya. Para pemirsa, dari video yang ke-5 sudah banyak yang diurai oleh guru dari sejarah dan bahasanya dan ilmunya. Sudah tidak terbantahkan lagi bahwa Islam adalah sesuatu sistem yang sangat tepat dan akurat untuk dunia dan untuk negara dimanapun berada. Karena adanya kesalahan dari orang-orang terdahulu dan permainan politik dan kepentingan, sehingga rusaklah perilaku manusia yang mengikuti agama Islam itu karena tidak mengerti asal sejarahnya dan tidak mengerti di mana ilmu Islam itu. Guru melalui video ini menyampaikan, bersyukurlah kalian sudah banyak diberi pengetahuan, pengertian, dan pemahaman tentang Islam dan ilmunya. Jadi betul-betullah apa yang disampaikan guru difahami, dipelajari, dijalankan dengan perlahan. Semoga Anda mendapatkan kedamaian dan keselamatan di dunia wal akhirah. Para pemirsa, sebelum guru mengurai dari volume ini, guru memberikan satu statement atau hukum yang tepat atau bahasa yang menerangkan hukum di dalam bahasa Islam. Para pemirsa sering mendengar ataupun juga sering mengucapkan hukum itu sesuatu sistem tapi dibungkus dengan bahasa. Ada dalam Islam disebutlah bahasa itu fakul ja'al haqqo wa zahaqo batila innal batila kana zahuqo. Apa itu guru artinya? Para pemirsa, di dalam statement agama kita khususnya Islam, leluhur kita dulu sudah memberi statement seperti itu. Artinya apa? Tatkala kebenaran itu datang,
sesuatu yang batil itu akan sirna. Dan suatu kebenaran tidak akan bisa dikalahkan dengan kebatilan. Sama dengan video guru volume 6 ini, volume 5, volume 4, volume 3, volume 2, dan volume 1. Itulah nanti faktanya ke depan. Tatkala kebenaran turun di muka dunia, itu nanti akan meluruskan atau menghilangkan statement-statement atau dogma-dogma atau ayat-ayat atau surat-surat atau dalil-dalil yang disengaja dengan orang-orang terdahulu demi kepentingannya. Sehingga dengan aku sampaikan ilmu tegakkan sholatmu, para pemirsa, baik agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Katolik, Protestan, Buddha, Kapitayan, maupun Kejawen, maupun orang-orang ateis akan memahami dan mengerti bahwa ada sesuatu yang salah sejak kurang lebih 1400 tahun. Sedangkan surat-surat dan ayat-ayat itulah yang menjadikan kalian tercerai-berai. Ayat-ayat yang tidak jelas itu yang dipermainkan orang-orang terdahulu. Anda kira itu suatu kebenaran. Semoga apa yang aku sampaikan dari video pertama sampai ke-6 ini betul-betul akan menyaring atau mengikis sesuatu ayat atau surat atau firman atau sesuatu itu yang disengaja untuk menipu manusia atau untuk menipu suatu negara, itu akan tersingkir dengan sendirinya. Para pemirsa, dari leluhur kita di Jawa memberikan statement tentang hukum. Salah iku seleh. Bila masuk di dalam manusia, sapa sing salah bakal seleh. Jadi sejak dulu dan sampai kapanpun kebenaran itu nilainya mutlak dan tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan apapun. Dan tatkala kebenaran itu menyampai kepadamu dan tatkala kebenaran itu datang, sirnalah sesuatu hal yang batil itu. Sesuai dengan video ini, guru meringkas sejak awal dari video pertama yang disebut sholat ditegakkan. Sholat dan Islam adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ya, pahami para pemirsa. Yang disebut sholat dan Islam adalah satu rangkaian yang terikat. Jadi tidak bisa manusia berbicara itu Islam tidak bersubstansi pada sholat. Manusia menjalankan atau menegakkan sholatnya tidak mengena pada substansi Islamnya. Itu tidak bisa dikatakan sholat. Sehingga disimpulkan bahwa Islam itulah sholat itu dan sholat itulah yang disebut Islam. Namun untuk diurai lebih detail dan lebih jelas, semoga para pemirsa khususnya rakyat, umat dan seluruh bangsa negara kesatuan Republik Indonesia dan juga semoga videoku ini mampu merahmati negara-negara di seluruh penjuru dunia. Karena apa yang aku sampaikan adalah sesuatu hal yang terpendam dan sudah waktunya dan sudah saatnya untuk disampaikan kepada bangsa manusia. Para murid, para santri, untuk mempermudah pemahaman ini, guru memberikan ilustrasi melalui tulisannya. Semoga ini dipahami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, semoga kita diberi kemudahan dan dilancarkan dalam menerangkan volume ke-6 ini. Dan semoga gambar atau video ini pun juga dimudahkan dan semoga mendapat ridho para leluhur dan semoga diberkahi. Sehingga para pemirsa mendapatkan gambar ini pun tidak begitu blur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini para murid, para santri, coba ini ya. Ini kembali lagi video ini memang guru berharap ya untuk seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia
dan seluruh umat yang beragama di Indonesia. Karena volume 6 ini merangkai dari volume sebelumnya dan video guru-guru sebelumnya. Guru memberi ilustrasi seperti ini. Islam dan sholat sudah diterangkan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Sedangkan kalau diberi pertanyaan, sekarang cara berpikir para pemirsa, murid dan santri, semoga cara untuk menyampaikan yang dimaksud Islam Anda pun harus bisa lebih tepat dan benar, ya. Maka di sini diberilah tulisan oleh guru, Islam itu apa, sholat itu apa, ya. Maka melalui video ini guru berpesan, ya, tatkala para pemirsa, kalau Islam ini sudah korubah menjadi bahasa itu agama, disitulah terjadinya kerusakan dimanapun berada, ya. Sama, tatkala sholat itu kok artikan, kok tafsirkan itu perintah agama. Jadi artinya Islam itu rusak, sholat itu rusak, yang melakukan rusak, negara yang ditempati rusak. Mengapa kok bisa begitu, guru? Karena sholat dan Islam itu bukan agama. Para murid, para santri, dipahamkan ya. Sholat dan Islam bukan agama. Nah, ini dipahamkan. Semoga video ini sangat membantu ya, agar bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia, agar Anda jangan bertikai biar rukun. Maka ini diluruskan oleh guru. Tapi kembali lagi para pemirsa ya, fakul ja'al haqqo wa zaqo batila inal batila kana zahuqo. Tatkala kebenaran ini turun, tatkala kebenaran itu datang, yang batil akan sirna. Dipahami ya. Karena itu nanti dalil ayat surat itu yang tipu menipu itu nanti hilang ya. Tidak berlaku di dunia, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Hilang dengan sendirinya karena kebenaran sudah datang ya. Di dalam pendidikan agama dan tulisan kitab-kitab sejak 1400 tahun yang beredar, kesalahan manusia itu sendiri dan kesalahan bangsa manusia itu sendiri menafsirkan atau menerangkan Islam dan sholat itu dirubah atau diberi nama agama. Dan gara-gara sejak Islam dan sholat itu dijadikan agama, sejak itulah masalah itu tumbuh, mulai. Dan sampai sekarang di tahun 2023 itu, maka tidak akan pernah mengerti dan tidak akan pernah mengetahui sholat itu asalnya dari mana, untuk apa, asalnya dari mana, siapa yang menerima, Islam itu apa. Semua sudah diurai oleh guru dari video yang lain. Satu contoh, guru memberi ilustrasi. Para pemirsa, sebenarnya yang dimaksud Islam dan sholat itu adalah satu rangkaian seperti ini para pemirsa. Jadi Islam dan sholatnya itu meliputi apa-apa yang ada di bumi, apa-apa yang di dalam di perut bumi, dan apa-apa dan negara apapun di sini, dan manusia dan makhluk apapun yang ada di bumi dan di perut bumi dan di atasnya bumi. Dan sampai apa-apa yang ada di bulan dan apa-apa yang ada sampai di surya atau matahari. Satu rangkaian sistem, satu rangkaian putaran siklus, inilah yang disebut Islam. Maka sebenarnya tepat kalau Islam itu adalah rahmat, tapi pemahamannya yang salah digubah menjadi agama yang menerangkan tidak mengerti, dipermainkan orang-orang terdahulu, para pemirsa mengikuti dalil yang tidak jelas. Disitulah problem di seluruh dunia. Para pemirsa kalau mengerti bahwa Islam itu adalah sesuatu yang dikatakan kuasa, anggap saja kekuasaan atau daya atau yang mengatur atau yang mensiklus dari bumi, yang apa-apa ada yang di bumi, di bulan, di matahari. Inilah yang disebut Islam. Karena untuk mengatur dari ini yang disebut Islam, maka guru kan memberi gambaran. Sesungguhnya Islam itulah yang disebut yang kuasa. Yang kuasa itu terbentuk dan mewujud dirinya dengan ciptaannya.
Jadi Sang Maha Pencipta itu membentuk ciptaannya itu berupa alam seisinya, diganti bahasa Islam dan sholat itu. Karena kesalahan manusia memahami, menerangkan Islam itu sangat pendek dan sangat kecil, sehingga dirubahlah menjadi agama Islam. Sehingga makna Islam yang sebesar ini hilang. Dan ditunjang sekali lagi, karena dipakai dengan kata bahasa agama, dipermainkan dari orang-orang terdahulu untuk menipu orang lain, untuk menipu negara lain, untuk menipu murid dan santrinya. Nah, itu problem kurang lebih 1400 tahun itu. Lantas bagaimana, Guru? Maka melalui video ini Guru memberi gambaran ya. Kalau toh para pemirsa menyebut atau membayangkan Islam, itu sistem atau yang maha kuasa atau alam seisinya. Jadi alamnya disebut alam, sistemnya inilah yang disebut Islam. Tatkala sistem ini disebut Islam, rumus aturannya itulah yang disebut sholat. Nah, lebih mudah diajarkan oleh guru para pemirsa. Kalau toh Islam ini sudah para pemirsa memahami, maka guru memberi kalimat di sini. Islam itu apa? Islam itu hidup dan kehidupan. Islam itu dunia dan akhirat. Islam itu kasar dan lembut. Islam itu nyata dan gaib. Islam itu baik dan buruk. Islam itu salah dan benar. Islam itu atas dan bawah. Islam itu surga dan neraka. Begitu luasnya para pemirsa, bila manusia itu tahu bahwa yang dimaknakan Islam itu bukan seperti yang digambarkan manusia di era sekarang. Karena ada kesalahan sejak 1400 tahun, Islam diberi jadi nama, sehingga nilainya menjadi per individu atau kelompok. Nah, itulah menjadi kerusakan. Para pemirsa, tatkala sudah memahami bahwa yang dimaksud Islam itu sebesar itu, lantas kira-kira siapa? Maka guru memberi gambaran bahwa Islam itu sendiri dialah Sang Maha Pencipta. Tapi karena manusia diberi bahasa, sehingga manusia yang diamanahkan mampu memberi nama atau sebutan dengan Islam itu. Untuk mempermudah dari siklus nilai keadaan, sifat, apapun yang ada sudah diterangkan dari sini, diringkaslah ilmu Islam. Jadi kesekian untuk memahami, untuk mengatur, untuk menyatukan, untuk selaras dengan bumi, dengan air, dengan api, dengan angin, dengan logam, dengan matahari, dengan bulan. Itu ada namanya ilmu Islam. Jadi ilmu Islam itu meliputi hidup dan kehidupan, dunia dan akhirat, kasar dan lembut, nyata dan gaib, baik dan buruk, salah dan benar, atas dan bawah, surga dan neraka. Itu sudah tertera, tersirat namanya ilmu Islam. Begitu hebatnya orang-orang terdahulu para pemirsa. Lantas apa guru yang dimaksud ilmu Islam? Karena di sini sudah menyebut suatu ilmu Islam. Karena kita, Anda adalah bangsa manusia. Tatkala ada ilmu, itu pasti ada hukumnya. Karena di sini ilmu Islam ini mengatur siklus sebesar itu sampai waktu yang tidak terbatas, maka disebutlah hukum Islam. Hukum Islam itu bukan yang kalian bayangkan itu halal, haram, makruh, mubah, bukan. Hukum Islam itu terletak pada sholatnya itu. Maka sholat itulah yang menjadikan hukum Islam, dan itulah ilmu Islam. Dan itulah yang menerangkan siklus sampai waktu yang tak akan pernah terbatas itu. Karena untuk mengatur hukum dan ilmunya, maka orang-orang terdahulu sudah memutuskan dirumuslah menjadi 5 konsep atau 5 waktu, dirumuslah dengan angka 17 itu. Dari angka ini bila dipecah para pemirsa, itu mengembang menjadi siklus sampai waktu yang tidak terbatas. Coba nanti diulas oleh guru. Yang penting para pemirsa sudah mengerti dan sudah memahami dan mendapat pemahaman baru bahwa Islam adalah bukan agama.
Islam itu adalah Sang Maha Pencipta dan Islam itu adalah alam. Dan Islam itu karena ada faktanya, Islam itu ada wujudnya, maka dikatakan Islam itu benar. Ya. Bukan orangnya yang benar ya. Islam itu benar karena adanya produknya, ada bentuknya, ada sistemnya, ada ilmunya, ada hukumnya. Maka Islam itu disebut benar. Nah, tatkala sudah mengerti ini, baru diarahkan oleh guru. Ini diarahkan ya. Islam itu mengatur begitu siklus banyak, kasar dan gaib, surga neraka, sejak awal sampai akhir, dalam waktu yang tak akan pernah terbatas, untuk mengatur bangsa manusia yang ada di dunia, mengatur kebutuhan tentang bulan, tentang surya-surya dengan bulan-bulan dan bumi, sampai waktu yang tidak terbatas dibutuhkan ilmu Islam. Ilmu Islam adalah masuk ada namanya hukum Islam. Hukum Islam dikunci oleh orang-orang terdahulu dari leluhur kita dari Jawa, kurang lebih pada tahun 67 Masehi disebutlah sholat. Tatkala sudah mengatur hukum pasti membutuhkan bilangan dan butuh angka dan butuh nama. Di sini ada angka 17, ada 5 waktu, ada maghrib, isya, subuh, luhur, asar. Paham para murid, para santri? Diulas dulu. Nah, begitu hebatnya para murid kalau sebenarnya kalau kembali lagi ya, kalau bangsa manusia itu tahu ya, karena kembali lagi kalian bangsa manusia dulu yang merintis pada kalender yang 1400 tahun 444 itu bukan bangsa manusia sehingga tidak mampu mengolah itu. Maka guru menerangkan bahwa sejak 67 Masehi ya, ini dipahamkan ya para pemirsa, karena ini sejarah kehidupan ya, ini bukan tafsir, bukan mimpi, bukan membaca YouTube, bukan mendapat wahyu dari leluhur, bukan ya, dipahamkan. Nanti barangkali pemirsa berhayal, berandai-andai, guru menerangkan ini kemasukan leluhur, dibisikin leluhur, bukan ya. Jadi sejak 67 Masehi masa lampau, klek ya, itu sudah diputuskan oleh para dewa penguasa alam dari 9 dewa, menetapkan, memutuskan untuk peradaban masa yang akan datang sampai waktu yang tak terbatas. Dari keputusan itu dikunci, diberikan namanya Islam, dikunci dengan rumus sholat 5 waktu, sesuai nama dan bahasanya maghrib, isya, subuh, luhur, asar. Nah itu sudah menjadi ketetapan dan itu satu kesempurnaan sesuai siklus alam dan sesuai kebutuhan manusia dan sesuai kebutuhan negara dimanapun berada dan sesuai dengan unsur-unsur yang ada di bumi, baik di atas bumi maupun di dalamnya. Sebenarnya begitu besarnya Islam itu. Kembali lagi karena ada pemahaman yang salah. Lantas apa hubungannya guru? Kalau toh para pemirsa dari video yang volume 5 paham ya. Karena ada sejarah yang salah 1400 tahun, dibuatlah cerita ada sosok manusia laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, mendapat perintah sholat 5 waktu. Nah disitulah permainan sejak pertama itu rusak. Karena kesalahan pertama dibuat seperti itu. Diuji melalui video ini para pemirsa, kitab-kitab yang ada di dunia. Ya, surat-surat, baik surat Makkiyah, surat Madaniyah, ya, ayat apapun, dalil apapun, dan mazhab siapapun. Karena semua adalah mengacu dan merujuk kepada sholat. Lantas sampai ini hari, siapakah sebenarnya yang naik ke Sidratul Muntaha sehingga beliau mampu menerangkan sejarah dan ilmunya tentang maknanya maghrib, isya, subuh,
luhur asar. Faktanya itu adalah bahasa dari Jawa kuno. Bahasa sejak zaman Kapitayan dan sebelumnya. Direnov, diputuskan menjadi satu bahasa yang tetap dan tidak berubah. Lantas diceritakan dan berasumsi dan dikuatkan cerita-cerita yang tidak benar menyebar seluruh dunia. Lantas bagaimana para pemirsa? Maka melalui video ini guru menyampaikan bahwa sesungguhnya bukanlah orang Arab itu yang ke langit. Kalau toh memang orang Arab itu bisa naik ke langit, silahkan suruh menerangkan tentang maghrib sekian dan ilmunya dan caranya. Suruh menjabarkan tentang isya maknanya dan bilangan dan caranya. Sampai berurutan sampai asar. Seluruh bangsa Arab tak akan pernah mampu. Karena bangsa Arab sebenarnya adalah tidak ada apa-apanya. Karena itu adalah permainan sejak tahun 1444 tahun masa lampau kemarin itu para pemirsa. Lantas bagaimana guru dengan cerita-cerita katanya Quran, katanya dalil hadis, katanya madzhab. Fakul ja'al haqqo wa syahaqo batila innal batila kana zahuqo. Tatkala kebenaran itu turun, tatkala kebenaran itu datang, sesungguhnya yang batil akan hilang dan akan musnah. Lantas apa dengan cerita ini? Maka terjadinya peradaban di dunia menjadikan rusak. Banyak manusia mengaku katanya keturunan dari sang Rasul. Sesungguhnya tidak ada para pemirsa. Yang mengerti Islam itu orang dari Jawa. Manusia pilihan, manusia yang diberi amanah oleh Sang Maha Kuasa dan Sang Maha Pencipta. Lantas bagaimana selama ini dan sampai sekarang para pemirsa masih mendapatkan ajaran cerita dan katanya. Lantas faktanya yang mampu ke langit, yang mampu menerima sholat 5 waktu, itu faktanya dari Jawa. Dan bahasa itu dan ilmu itu sejak 67 Masehi. Bagaimana guru? Nah ini guru mengembalikan kepada rakyat, kepada umat, dan seluruh bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Anda ingin celaka atau ingin selamat, ingin tersesat atau ingin selamat, ingin terjajah atau ingin merdeka. Guru mengembalikan kepada kalian semua, khususnya kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sesungguhnya cerita-cerita yang tertulis, yang ditulis, yang diajarkan, yang dikonsumsi publik, sesungguhnya itu adalah sesuatu hal yang belum tepat dan belum benar. Dan sesungguhnya itu adalah permainan orang-orang terdahulu demi untuk menguasai wilayah dan negara kalian. Lantas bagaimana guru? Guru mengembalikan kepada kalian semua. Kewajiban guru hanya meluruskan agar kalian mengerti sejarah. Sesungguhnya kalian adalah korban cerita, korban tulisan orang-orang terdahulu. Sesungguhnya Anda dikorbankan dari kitab-kitab itu. Sedangkan yang membuat itu sudah pada tidak ada di dunia. Itulah para murid, para santri untuk memahami bahwa seperti ini. Dan ketepatan di tahun 2023 ini, maka sudah terjadinya banyak polemik. Mengapa guru terjadi itu? Karena ini alam pun akan bertindak dan alam pun akan meluruskan. Sehingga siapapun yang salah, siapapun yang belok, dia pasti akan diadili secara hukum dan diadili secara hukum alam. Maka sehingga kalian akan banyak mengetahui, banyak manusia akan mengalami hal yang buruk, banyak hal manusia akan mengalami musibah. Kenapa? Alam sendiri pun akan mengadili karena kesalahan itu sudah 1400 tahun, terutama di negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah para murid, para santri, dilanjutkan melalui keterangan dari lampiran tadi. Para murid, para santri, tatkala sistem ini dibutuhkan untuk manusia, untuk mengatur dunia dan seisinya, dan mengatur makhluknya, mengatur manusianya, agar sinergik, sehingga makhluk di bumi ini mendapatkan berkah, mendapatkan kedamaian. Karena ilmu Islam ada hukum Islam, ada sholat, ada jumlahnya, ada sebutan namanya. Karena manusia di sini ada, maka di sini ada hukum Islam. Tatkala sudah mengatakan dan membahas dan menyinggung masuk pada substansi namanya hukum Islam,
hukum Islam adalah mengatur dan menghasilkan suatu kebenaran mutlak. Dipahami ya? Hukum Islam mengatur dan menghasilkan suatu kebenaran mutlak. Bila tidak menghasilkan kebenaran itu mutlak, artinya itu bukan hukum Islam. Itu hanya kecerdasan, itu hanya akal-akalan, itu hanya tipuan, itu hanya dogma. Dipahamkan lagi. Hukum Islam mengatur dan menghasilkan suatu kebenaran mutlak, artinya tidak terbantahkan. Itulah hukum Islam. Karena mengatur dan hukum yang diatur bangsa manusia, maka manusia itu membutuhkan bahasa. Dibutuhkan bahasa di dalam Islam, bahasa itu ada dua. Satu dari bahasa Honocoroko dan satu bahasa huruf hijaiyah. Kedua ini disebut huruf hidup. Diajarkan maksudnya. Para pemirsa, maksudnya begini. Dunia ini untuk mengatur terutama bumi, matahari, bulan, apapun yang ada di bumi dan bangsa manusia untuk mengatur kebutuhan manusia. Di situ butuh aturan, butuh hukum, butuh peranatan, butuh banyak apapun. Maka dibutuhkan hukum. Karena ini sudah membutuhkan hukum, manusia dibutuhkan bahasa. Karena bahasa ini mengatur Islam, maka bahasa Islam itu tercetus dari bahasa Jawa, dari huruf pertamanya Honocoroko sampai terakhir. Dan ditopang, digenapi dengan alif bakta sampai yang terakhir. Maka sejak 67 Masehi waktu lampau, sebenarnya Honocoroko dan Islam itu sudah menjadi satu kesatuan yang tetap menjadikan bahasa itu. Maghrib, Isya, subuh, kunut, luhur, asar, asri. Nah, ketemu. Karena ada kesalahan dan dulu belum dibakukan, dan dulu belum ditulis dan belum dikitabkan. Nah, disitulah juga dikatakan kesalahan juga dari peradaban masa lampau. Alhamdulillahirabbil alamin, para pemirsa, para murid, pada tahun kurang lebih 2020 sampai 2023 semua sudah diselesaikan oleh guru awal sampai akhir. Islam sudah aku kembalikan dengan tepat dan benar dan aku benahi sehingga sekarang sudah menjadi valid, terutama tentang wa aqimis sholata yang dimaksud untuk menegakkan, yang dikatakan menegakkan sholat sudah terjawab semua dari bahasanya, dari ilmunya, dari sejarahnya, dari ruang dan waktunya, mulai maghrib, isya, subuh, kunut, luhur dan asar. Semoga video yang aku sampaikan ini dan video-video yang lain semoga mampu merahmati khususnya umat dan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Sadarkan diri Anda, sesungguhnya Anda adalah tertipu dan ditipu dari orang-orang terdahulu demi kepentingannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.